Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Dila Profita dengan NIM 2005520121. Saya mahasiswa Universitas Tikubang Semarang dengan prodi S1 Akuntansi. Jadi, di sini saya akan memaparkan sedikit materi jurnal mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ditulis oleh Nur Laila Yuliani. Jadi materi pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, dan yang keempat ada kesimpulan. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya saat ini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik, baik di pusat maupun di daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Nah, laporan yang dihasilkan ini harus memenuhi prinsip yang disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nah, laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat, DPRD, dan juga masyarakat sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Nah, pemerintah daerah ini juga wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan. Nah, informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu harus relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan juga dapat dipahami. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada satuan kerja perangkat daerah. Nah, pengambilan sampel atau responden itu dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan kita ambil itu berasal dari sumber yang sengaja itu dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nah, kriterianya itu seperti apa sih gitu. Nah, kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu seperti yang pertama, pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di masing-masing SKPD. Nah, yang kedua yaitu memiliki masa kerja minimal 1 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil dari penelitian. Nah, sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini itu adalah pejabat struktural dan para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan. Nah, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD yang merupakan dinas, badan, ataupun perkantoran, kayak gitu. Nah, kompetensi yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Apabila kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah juga akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik itu dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Nah,
berdasarkan hasil analisis berdasarkan hasil analisis itu dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan dapat bermanfaat gitu. Nah, sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi itu sangat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern itu tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Gitu. Oke, berikut adalah materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.